Putu Permata. Perkenalkan saya Nurul Aulia ST dari SMK Negeri 2 Bener Meriah. Di sini kami akan mempraktekkan tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik dengan menggunakan alur tirta dan 3 tahapan. Tahapan pertama, pra-observasi. tahapan kedua, observasi, dan tahapan yang ketiga, pasca observasi. Mari kita saksikan tayangan video kami. Assalamualaikum Bu Fauzia. Waalaikumsalam Ibu Sabrina. Apa kabar sore ini Ibu? Alhamdulillah sehat Bu Sabrina. Kalau Ibu gimana? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Ibu, sekarang saya akan melakukan observasi terhadap kucing Bu ya. Dan di langkah awal ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Dan terlebih dahulu saya akan mendiskusikan di sini mengenai rubrik penilaian kita nanti. Selanjutnya Ibu nanti akan melakukan coaching dengan coach, di mana Ibu nanti bertindak sebagai coachnya dan teman Ibu sebagai coach. Dan di sini nanti saya mengharapkan Ibu menggunakan alur tirta. Seperti yang sudah kita ketahui, alur tirta itu ada 4 tahap Ibu ya. Yang pertama nanti di situ yang ingin saya nilai, Ibu sudah mengetahui tujuan umum dari percakapan Ibu. Kemudian nanti Ibu sudah bisa mengidentifikasi masalah dari coach. Yang ketiga nanti Ibu sudah bisa melihat aksi atau rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach. Yang terakhir, tanggung jawab dari coach itu seperti apa. Kalau Ibu nanti sudah melihat ataupun mengetahui alur cerita, kemudian nanti Ibu di sini juga akan melihat pertanyaan yang Ibu sampaikan kepada coach, apakah pertanyaannya sudah berbobot. Kemudian bagaimana nanti coach di sini menanggapi ataupun merespon pertanyaan dari Ibu. Selanjutnya jangan lupa Ibu, nanti prinsip coaching ini harus Ibu terapkan pada saat Ibu melakukan coaching, di mana prinsipnya seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin Ibu ini yang tahap awal diskusi kita. Selanjutnya Ibu, saya ingin bertanya sama Ibu, kira-kira kompetensi apa ya yang ingin Ibu kembangkan pada saat coaching nanti? Sebagai coach nantinya, potensi yang akan saya kembangkan itu ada 3, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali itu kompetensi yang akan Ibu kembangkan seperti itu. Kemudian kalau untuk lebih spesifiknya yang ingin saya observasi dari ketiga tadi kompetensi, yang mana kira-kira Ibu? Kalau yang spesifiknya yang nanti akan Bu Sabrina amati, yaitu pada kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan atau memberikan pertanyaan nanti kepada coach. Baik, berarti ada 2 Ibu ya. Selanjutnya Ibu, kira-kira pada saat Ibu melakukan coaching nanti, indikator seperti apa yang ingin Ibu terapkan pada saat coaching nanti kira-kira Ibu? Saya kepinginnya kan Bu, coach saya nanti itu bisa menemukan solusi lah Bu, dari masalah yang ada pada dirinya. Kemudian dia juga mengetahui bagaimana langkah-langkah penyelesaian masalah dia. Itu sudah matang sekali Ibu, langkah-langkahnya yang ingin Ibu ketahui dari coach tadi, kemudian bagaimana dia mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Baik Ibu Fauzia, kira-kira mungkin
Untuk pra-observasi sampai di sini saja Ibu. Dan silahkan Ibu sekarang melakukan coaching, di mana Ibu sebagai coach dan teman Ibu sebagai coachingnya. Baik Bu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu Fauzia. Assalamualaikum Bu Fauzia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Fauzia? Alhamdulillah Bu Guru. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu, sehat. Gimana Bu Guru? Kayaknya ada masalah ya? Ada yang ingin dibicarakan Bu? Iya Bu. Jadi saya ada hal yang ingin saya ceritakan dengan Ibu tentang kondisi siswa-siswa saya yang pada akhir-akhir ini minat belajarnya itu sangat kurang sekali. Kira-kira dari pembicaraan kita ini apa yang Ibu harapkan Bu? Saya mau dari pembicaraan kita ini bukan saya mendapatkan ide, langkah-langkah, cara yang tepat untuk menyelesaikan dan meningkatkan kembali minat belajar siswa tadi. Baik Bu Guru, berarti Ibu ingin bercerita tentang murid-murid Ibu ya Bu ya? Iya, Dan Ibu ingin mendapatkan solusi. Kira-kira apa masalahnya dengan Ibu? nah akhir-akhir ini menurut saya itu minat belajarnya yang meningkat dikarenakan tidak fokus dalam belajar dan ada yang kebanyakan dari mereka itu sering terlambat datang ke sekolah. Baik Bu Guru, kalau begitu apa sebenarnya yang menyebabkan murid Ibu itu kurang minat belajar, kemudian datangnya juga sering terlambat, begitu ya Bu Guru? Iya Bu. Dari obrolan saya dengan siswa Bu, kebanyakan siswa saya itu kebanyakan main game sampai larut malam begitu Bu. Jadi mereka itu tidak bisa memanajemen waktunya bermain game itu sifatnya malam, sehingga dia itu datang ke sekolah sudah terlambat dan di dalam kelas dia itu tidak fokus dalam belajar. Berarti saya bisa menangkap ya Bu ya. Pertama, minat anak Ibu itu kurang belajar, penyebabnya karena tidur malam ya Bu ya. Kemudian udah larut malam mereka main game sampai di sekolah telah datang, kemudian di dalam kelas pun tidak fokus ya Bu ya. Iya, benar. Kalau begitu Bu Nurul, kira-kira rencana apa yang Ibu akan lakukan setelah tahu lah permasalahan apa yang menyebabkan anak-anak ini seperti itu? Mungkin saya akan mencoba berdiskusi dengan wali kelas, kemudian guru BK, dan nanti kami juga akan menelpon orang tuanya, mengabarkan kepada orang tuanya bahwa kondisinya ini akhir-akhir ini memang siswanya yang kehadirannya sering terlambat. Seperti itu. Kemudian Bu, setelah tahu, setelah Ibu ada berkolaborasi, kira-kira kalau untuk pembelajarannya di dalam kelas gitu kan supaya lebih meningkat lagi setelah mengetahui apa yang menyebabkan tadi, apa yang akan Ibu lakukan? Oh iya Bu, mungkin saya pribadi akan memperbaiki proses pembelajaran yang ada di dalam kelas ya. Mungkin saya akan membawa mereka itu dulu sebelum belajar dengan sebuah ice breaking yang bisa mengembalikan kesadaran penuh mereka itu hadir dalam kelas. Saya akan memunculkan kesadaran dirinya, kemudian saya akan mencoba mengulang lagi tentang kesepakatan kelas dan pelajaran menggunakan lembar tayang menggunakan fokus itu ya, teori supaya tidak menonton. Bagus sekali ya pemaparan ini. Kira-kira ya Bu ya, Ibu butuh dukungan gitu ya, butuh supaya rencana yang Ibu ingin lakukan ini dapat berjalan dengan baik. Kira-kira itu aja. Dukungannya saya itu tadi Bu ya, saya mulai dari kelas,
dari guru BK, kemudian dari orang tuanya, dari pihak kepala sekolah. Jadi saya butuh bimbingan dari keempat. Berarti intinya Ibu perlu kolaborasi lah ya. Iya, benar. Karena memang apapun pada kenyataannya memang kita ini perlu kolaborasi dengan orang lain ya Bu ya. Apalagi di sekolah kita perlu dukungan terutama dari kepala sekolah ya Bu ya, kemudian rekan sejawat, kemudian dari luar kelas, kemudian dari BK juga ya Bu ya. Karena memang dengan adanya kolaborasi saya yakin apa yang akan Ibu terapkan ini pasti akan berhasil ke depannya. Iya. Oh ya Bu ya. Kak Evi. Dengan pemaparan Ibu ini tadi, kira-kira kapan ya Ibu akan melakukan rencana Ibu? Iya Bu, saya melihat ini tidak boleh ditunda lagi ya Bu. Jadi akan saya upayakan pelaksanaan dari rencana ini minggu depan itu sudah saya lakukan proses tahap yang saya tahu. Oke Bu Nurul, saya tunggu minggu depan ya. Jangan sungkan-sungkan ya Bu kalau ini kita bicara lagi ya Bu ya. Mudah-mudahan rencana itu berhasil dengan baik ya Bu ya. Ya Bu, nanti akan saya kabarkan kabar baiknya. Terima kasih ya Bu Fauzia atas waktunya di sore yang berbahagia ini. Sama-sama Ibu Nurul. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fauzia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sabrina. Iya Bu Fauzia ya. Alhamdulillah tadi Ibu Fauzia sudah melakukan percakapan coaching dengan Ibu Nurul ya. Dan untuk sesi penutup, karena tadi pertama kita sudah melakukan pra observasi, di mana saya tadi sudah mendiskusikan kepada Ibu mengenai rubrik-rubrik penilaian kita pada saat Ibu melakukan observasi dengan ataupun melakukan coaching Ibu dengan Ibu Nurul. Sebelum mengakhiri penutup ataupun observasi kita Bu, ada yang ingin saya tanyakan sama Ibu ini. Pertanyaannya begini Bu, kira-kira Ibu ya, setelah Ibu melakukan coaching tadi, apa yang ingin Ibu lakukan supaya ya Ibu ya, coaching yang Ibu lakukan tadi tercapai dengan indikator sebagaimana yang sudah Ibu paparkan pada saat pra observasi tadi. Baik Bu Sabrina, saya tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Nurul selaku coach saya. Sudah sesuai lah Bu dengan tahapan alur tirta. Jadi di mana saya tadi sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian ada rencana aksi dan ada tanggung jawab, sehingga coach saya tadi itu bisa menggali lah Bu, kemudian bisa menemukan ide-ide baru sehingga coach saya tadi bisa menyelesaikan dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi tadi sama Ibu. Terima kasih sekali Ibu atas jawaban Ibu tadi. Dan sekarang izinkan sejenak saya untuk menyampaikan ya Bu, hasil pengamatan saya tadi pada saat Ibu melaksanakan percakapan coaching dengan menerapkan alur tirta ya bersama coach Ibu yaitu Ibu Nurul. Pada saat observasi tadi saya sudah sangat-sangat melihat Ibu ya, Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta seperti yang Ibu sampaikan tadi. Ibu sudah melaksanakan yaitu tujuan umum, di mana Ibu menggali dari coach Ibu bagaimana tujuan apa yang melaksanakan percakapan dengan Ibu. Kemudian Ibu juga sudah mengidentifikasi masalah yang ada pada coach dengan Ibu coach ya, dengan Ibu menanyakan pertanyaan berbobot tadi. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan pada coach tadi rencananya ke depan seperti apa. Kemudian
tanggung jawabnya terhadap rencana yang sudah disusun tadi Ibu ya. Kemudian tadi Ibu juga sudah menggali permasalahan dari Koci, dan Koci juga sudah mencari sendiri solusinya, bukan dari Ibu sebagai coach yang mencari solusi, tapi Koci sendiri, yaitu Ibu Nurul sendiri yang menjelaskan apa solusi untuk masalah yang dihadapinya. Dan tadi juga saya melihat Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching Ibu, di mana yang sudah kita ketahui prinsip coaching itu yang pertama tadi Ibu sudah seperti teman, kemitraan dengan Ibu Nurul. Kemudian Ibu juga sudah pada saat coaching prosesnya sangat kreatif saya lihat, dengan pertanyaan berbobot, dengan menyimak kreatif aktif yang Ibu lakukan, dan Ibu juga sudah memaksimalkan sekali potensi yang ada pada diri Koci. Jadi Ibu Fodia saya lihat sudah sangat bagus sekali percakapan tadi Bu ya. Kemudian untuk penutup untuk pertanyaan terakhir dari saya Ibu, kira-kira setelah Ibu melaksanakan coaching tadi, perasaan Ibu sangat senang karena prosesnya berjalan lancar. Kira-kira yang apalagi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya, ataupun yang ingin Ibu lakukan pada tahap coaching selanjutnya Ibu? Saya kepingin mengembangkan lagi tahapan-tahapan alur kita ini, supaya nantinya saya bisa melakukan coaching ini lebih bagus lagi lah ke depannya. Baik Ibu, mungkin ini pertama kali Ibu melakukan coaching jadi agak gugup, nervous Ibu ya. Baik Ibu Fodia, terima kasih sekali sudah menemani saya sebagai coach untuk pelaksanaan observasi saya, dan semoga ke depan kita bisa melakukan lagi coaching seperti ini, di mana nanti saya akan mengamati lagi bagaimana proses coaching yang Ibu lakukan dan bagaimana Ibu menemani coach Ibu untuk mencari solusi dari permasalahannya. Mungkin Ibu kegiatan observasi kita sampai di sini saja, dan ke depan kita bisa melakukannya lebih baik lagi. Jadi saya akhiri aja Bu ya. Nah, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Fodia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.